Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, produktif di usia senja. Ini yang akan kita bahas yang melalui dialog pagi yang akan menghadirkan narasumber terkait dan juga akan dipandu oleh rekan Martina Musadi. Memperkuat jati diri bangsa dan membumikan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi karakter bangsa. Kita ikuti program Kita Indonesia. Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Suara indah, drama penuh cinta. Damai jiwa tulus. Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi pendengar Anda yang berada di Kabupaten Buol, Toli-Toli dan Parigi Motong. Senang kembali menyapa Anda dalam program Dialog Lintas Pagi RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Tentunya edisi hari ini Senin 13 Oktober 2025. Dan pagi ini kota Toli-Toli sangat cerah. Tentunya ini memberikan semangat yang baru bagi seluruh masyarakat dan juga pemerintah yang bekerja di instansi vertikal dan juga OPD terkait untuk terus juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tentunya bagi Anda pendengar yang saat ini mendengarkan siaran kami juga sebentar akan membuka ruang penelpon bagi Anda yang ingin memberikan masukan. Ya, topik pagi ini yaitu produktif di usia senja. Pada 1 Oktober 2025 kemarin diperingati Hari Lansia Internasional. Kita ketahui bahwa tema Lansia Internasional yaitu lansia mendorong aksi lokal dan global, aspirasi kami, kesejahteraan kami dan hak kami, dan tentu kami di sini yaitu yang dimaksudkan suara dari para Bapak Ibu lansia, orang tua kita yang tentunya sudah banyak istilahnya sudah menikmati manis asamnya kehidupan. Ya, baik, untuk
Untuk menjelaskan topik pagi ini yaitu produktif di usia senja, kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber, baik yang hadir di studio maupun yang di Zoom. Kami sapa terlebih dahulu dari bapak-bapak yang sudah hadir di studio. Yang pertama kami sapa dulu Bapak Muhammad Nasir Daeng Marumus, SPT MSI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Waalaikumsalam dan selamat pagi pemirsa. Ya, baik. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Iya, baik. baik. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Selanjutnya ada Pak Yustianto Bantilan selaku Kepala Dinas DP2 KB Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Waalaikumsalam dan selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ya, Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih Bapak juga sudah hadir. Ya selanjutnya kita sapa juga ya narasumber yang sudah bergabung di via Zoom, Bapak Teni Kalveni Soriton selaku Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jadi untuk BKKBN dengan nomenklatur baru, jadi kami bangga perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Oh iya, perwakilan. Iya, baik Pak. Ya, perwakilan dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, baik. Terima kasih Bapak Tini sudah berkenan juga hadir melalui via Zoom. Iya, saya langsung saja ke terlebih dahulu nih ke Pak Yustianto Bantilan selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toli-Toli DP2KB ya terkait dengan Hari Lansia Pak yang diperingati 1 Oktober 2025 kemarin. Mungkin bagaimana Bapak memaknai Hari Lansia pada 1 Oktober kemarin Pak? Ya, terima kasih Bu Martini. Dalam artian lansia ini pasti merujuk dari lanjut usia, di mana individu di atas 60 tahun lebih maupun pria dan wanita ini tentunya menghadapi perubahan fisik, mental, dan sosial. Kaitan dengan tentunya peringatan lansia, lansia ini harus kita selalu hidupkan. Kenapa? Karena dalam satu program Kemekbangda, dalam program di kelompok bimbingan BKL, itu kami melakukan sekolah khusus lansia. Yang kemarin barusan saja kita mewisuda 25 orang di Kabupaten Toli-Toli ini, khususnya di Desa Kamalu, Kecamatan OGDD, di mana program pendidikan non formal ini untuk lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, kesehatan, kemandirian, dan kesejahteraan mereka melalui pembelajaran berbagai keterampilan, sehingga program ini menawarkan materi seperti kesehatan, bagaimana mereka kembali aktif berolahraga, teknologi, bagaimana lansia itu tidak ketinggalan juga dengan teknologi. Nah, keterampilan hidup, bagaimana dengan kalau lansia itu jangan di usia senja kita tidak mempunyai keterampilan, maka kita olahlah seperti beberapa keterampilan seperti memasak. Nah, dan program materi ini seperti ini termasuk diskusi olahraga maupun konseling untuk mengurangi isolasi dan meningkatkan kebahagiaan pada usia lansia. Ya, baik, ditahan dulu saya ke Pak Teni. Halo. Ya. Ya, mohon izin Pak. Iya. Martini. Iya. Ya, mohon izin. Iya. Martina Pak. Iya, terkait dengan topik Martina. Iya, pagi ini Pak produktif di usia senja dalam rangka Hari Senja Hari Lansia Internasional Pak. Nah tadi ada disampaikan Bapak Yustianto ada program sekolah lansia. Nah tentu dari BKKBN Sulawesi Tengah yang menaungi 13 kabupaten kota Sulawesi Tengah ini sebenarnya ini programnya latar belakang apa Pak? Maksudnya seperti apakah penerapan untuk program sekolah lansia ini Pak? Silakan. Ya Ibu Martina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, hormati Ibu Martina ya, dari RRI Pro 1 RRI Toli-Toli yang tentunya sudah sering berkolaborasi dengan BKKBN, perwakilan BKKBN maupun instansi terkait. Pak Nasir yang menjadi narasumber. Terima kasih kami sudah dilibatkan dalam
pada hari ini bagaimana dengan topik yang tentunya sangat bagus yaitu produktif di usia senja ini tentunya yang kita harapkan bagaimana tentunya lansia itu produktif dalam artian bisa mandiri ya, bisa mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Iya. Pak Kadis, Pak Yusuf sudah sampaikan tadi bahwa lansia itu ya umur 60 tahun ke atas ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 ini yang menentukan bahwa usia lansia itu adalah usia 60 tahun ke atas. Iya. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa yang produktif, yang kita sebut produktif adalah lansia tangguh ya. Dalam dimensi lansia tangguh adalah seseorang atau kelompok lansia yang sehat fisik, sosial, dan mental, aktif, produktif, dan mandiri. Ini yang tentunya kita harapkan menjadi lansia tangguh, yaitu seperti disampaikan Pak Kadis tadi juga bahwa seorang kelompok lansia yang aktif sosial, dia bisa berkomunikasi secara fisik, bisa berkegiatan bersosialisasi maupun bagaimana mentalnya, sehingga BKKBN punya program itu program lansia tangguh ya, lansia tangguh di mana diharapkan lansia-lansia kita itu punya kemandirian dan yang menjadi sasaran kita tentunya bukan hanya lansia tapi keluarga yang mempunyai lansia. Sehingga BKKBN punya program keluarga bina keluarga lansia untuk bagaimana keluarga juga memahami peran keluarga yang mempunyai lansia. Mungkin itu, Bu Martina. Iya, baik, di via Zoom juga sudah bergabung Bapak Dr. Rahman Alatas selaku pembina komunitas pejalan kaki. Beliau juga selaku pembina komunitas pejalan kaki. Ya, kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak. Ya, mohon dibuka mikrofonnya, Pak. Kami belum bisa mendengarkan suara. Halo? Iya, kecil ya Pak, suara Bapak mohon lebih didekatkan. Iya. Halo Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Iya, terdengar Pak, tapi seperti agak jauh Pak. Iya, mungkin lebih diperbaiki lagi Pak. Saya bisa disapa Pak, ada Pak Kadis di studio dan juga ada Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah di Zoom. Iya, jaringan internet kurang baik. Ya, saya ke Pak Muhammad Nasir Dengbarumu selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli terkait dengan Hari Lansia ini Pak. Tentunya Dinas Kesehatan juga memiliki peran Pak untuk memaksimalkan memberdayakan lansia kita Pak, khususnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dengan peringatan Hari Lansia ini seperti apa tanggapan Bapak? Ya. Terima kasih. Jadi mungkin pertama saya ingin menggambarkan dulu bahwa lansia itu masuk dalam usia produktif. Jadi usia produktif itu dari 15 sampai 65 tahun. Nah, lansia ini ada sekitar 16%, mungkin 18% menurut data statistik. Jadi kalau kita memiliki 280 juta penduduk, berarti ada sekitar 16%, sekitar berapa ya? 20 ribuan atau 30 ribuan dari jumlah lansia ini. Dan dia masih masuk dalam usia produktif ini menurut BPJS. Olehnya itu sangat penting sekali untuk kita tetap memberdayakan lansia ini. Jadi yang pertama memang tantangan kita kalau dari segi kesehatan itu adalah yang pertama dengan lansia ini juga terjadi peningkatan PTM ya, penyakit tidak menular ya, khususnya kepada lansia ini. Apakah itu kanker, stroke, diabetes, hipertensi. Dan ini juga menjadi tantangan kita sebenarnya kalau kita di kesehatan untuk menurunkan ini. Kalau kita melihat bahwa prevalensi dari penyakit
tidak menular ini itu setiap tahunnya terjadi peningkatan. Kalau kita lihat bahwa dari data itu bahwa setiap tahun itu tahunnya ada peningkatan 1,4% untuk kanker. Jadi dari 100 orang itu ya mungkin ada 1. Kemudian diabetes sekitar 1,8 ya. Jadi dari 100 orang kemungkinan yang diabetes itu ada 2 orang. Kemudian juga hipertensi itu hampir 10%. Jadi 100 orang kemungkinan hipertensi itu 10%. Inilah sebenarnya menjadi tantangan daripada kesehatan untuk bisa menurunkan ini. Karena apa? Di kesehatan itu dia sudah memiliki program namanya program kesehatan usia produktif dan lanjut usia. Jadi program ini salah satunya akses yang aksi atau bukan aksi ya, program kita ini seperti posyandu lanjut usia. Kemudian juga dalam integrasi layanan primer juga di puskesmas itu namanya giatri ya. Jadi ini dia masuk di dalam siklus pelayanan ILP itu siklus 3. Jadi ini sebenarnya walaupun demikian sebenarnya program-program ini di daerah itu masih pelaksanaannya masih sangat rendah. Dan ini sebenarnya perlu intervensi dari kita semua karena permasalahan kesehatan itu bukan hanya permasalahan dari dinas kesehatan sendiri. Dan dari yang kita lihat adanya prevalensi ini, maka penyebabnya ini sebenarnya banyak ya. Tapi kalau kita garis bawahi bahwa penyebab itu adalah kurangnya aktivitas fisik daripada lansia. Jadi sangat tepat seperti yang diimpun Pak Dr. Rahman Alatas, ada namanya KPK. Ini sangat penting untuk tetap menjaga bahwa para lansia ini tetap tetap beraktivitas fisik. Fisik. Dan selanjutnya sedikit bahwa untuk pelayanan kesehatannya itu di puskesmas sudah ada namanya geriatri, dan itu merupakan salah satu pelayanan usia lanjut di puskesmas, baik ya dia punya tanda-tanda vitalnya, kemudian seperti TC dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah dia punya psikomotoriknya, artinya dia sudah ingatnya dan sebagainya. Tapi yang sangat sampaikan bahwa untuk lansia ini kita harus lintas program, tadi sudah P2KB, lintas sektor juga harus kita libatkan semua untuk bisa mengintervensi daripada lansia. Artinya kita harus inklusif. Inklusif itu artinya semua sektor harus bisa terlibat di dalam pelaksanaan lansia ini, seperti itu, seperti produktif. Iya, baik, ditahan dulu. Kami menyapa kembali Pak Dr. Rahman Alatas selaku pembina komunitas pejalan kaki. Halo Pak. Iya. Halo, siap. Iya. Terkait dengan topik pada pagi hari ini Pak, produktif di usia senja. Tadi sudah disampaikan Bapak-bapak sejumlah narasumber bahwa ini juga ya tantangan dari Dinas Kesehatan Pak. Ada juga ditemukan Bapak Ibu lansia kita juga ini mengalami penyakit tidak menular, dan tentunya ini diakibatkan oleh salah satunya kurangnya aktivitas fisik. Nah, Bapak selaku pembina komunitas pejalan kaki tentunya dengan adanya komunitas ini tentu memberikan ruang gerak begitu bagi lansia. Nah, bagaimana Bapak melihat di
topik pada pagi hari ini dengan komunitas pejalan kaki eksistensinya sejauh ini, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Jadi kira lansia ini akan menjadi alasan untuk tidak produktif. Jadi usia senja itu sebenarnya bukan akhir dari produktivitas. Ya. Itu kata kuncinya. Tapi tentu ada syarat-syarat untuk produktivitas itu, atau kita masih ada aktivitas itu, atau kita masih produktif. Yang pertama tentu harus didukung oleh kesehatan fisik, termasuk juga mental mungkin. Kemudian juga dukungan lingkungan. Kalau kesehatannya tidak prima, saya kira juga sulit untuk produktif kan. Nah, jadi kita di salah satu komunitas yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini adalah komunitas pejalan kaki. Tentu kita ini ingin menjaga kesehatan fisik kita dan mental kita dengan melakukan aktivitas olahraga setiap hari seperti jalan kaki. Harapannya sebenarnya agar kita tetap bisa produktif ya senja. Salah satu hal yang kita lakukan. Dan memang kalau kita lihat teman-teman ini yang ada di KPK, mungkin karena juga alhamdulillah aktivitas olahraganya bagus, setiap pagi jalan, itu juga mereka juga masih produktif di usia-usia senja tersebut. Jadi sebenarnya saya katakan kita harus syarat utamanya kunci produktivitas itu di usia senja adalah kesehatan fisik. Nah, itu kunci utamanya. Kemudian juga saya kira kita di Indonesia ini kalau saya coba lihat di data-data BPS Badan Pusat Statistik itu sebenarnya 53% itu lansia masih bekerja, masih produktif. Malah untuk usia 60 sampai 69 tahun itu ada 61% itu masih bekerja, masih produktif. Artinya lebih daripada setengah ini lansia juga masih produktif. Kalau seperti itu berarti mereka ini juga ditunjang dengan kesehatan fisik dan mental yang baik. Itu mungkin. Kita juga mungkin di sini lansia tidak lagi mungkin seperti yang muda-muda. Tentu juga ada hal-hal yang bisa kita masuki di dalam usia senja kita. Yang tidak lagi seperti waktu orang-orang muda bekerja kan. Kita bisa masuk misalnya di kegiatan-kegiatan di komunitas, kita masih berguna di situ. Kita mungkin bisa mengisi misalnya ceramah-ceramah, kalau ada kegiatan-kegiatan menulis bisa dilakukan menulis atau melukis, apapun. Termasuk misalnya usaha-usaha UMKM masuk. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, ditahan dulu Pak Dokter, saya kembali ke Pak Teni Calveni Soriton, ya, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Halo Pak Teni. Halo. Iya. Halo. Ya, izin Pak ya terkait dengan mungkin dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah sendiri Pak, program apa saja Pak yang sudah dilaksanakan khususnya untuk pemberdayaan lansia kita yang ada di daerah Sulawesi Tengah ini Pak, khususnya juga Toli-Toli Bolen Parigi Motong. Ya Ibu Martina, jadi program BKKBN saya sudah sampaikan tadi juga, jadi ada program lansia tangguh ya, di mana kita coba memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat tentunya apa itu lansia. Jadi kita berharap karena lansia itu Ibu Martina kan lansia itu jadi tua itu sudah pasti ya Pak Nasir ya, Pak Dokter Pak Yulianto ini ya, lansia itu yang jadi menentua itu Ibu Martina sudah pasti kita semua akan menjadi lansia kalau sehat-sehat, sehingga harus menua, sehingga tentunya kita harus mempersiapkannya. Tanggung jawab kita seperti Dokter Nasir sampaikan, bagaimana ada keterlibatan dari semua sektor untuk bagaimana program-program apa yang harus kita siapkan, dan tentunya bagaimana juga keluarga mempersiapkan untuk atau individu seperti Pak Nasir sampaikan sebagai komunitas pejalan kaki untuk mempersiapkan diri mana nanti dia memasuki usia lansia. Kenapa? Karena lansia ini kan sudah pasti dan banyak terjadi permasalahan sosial karena ketidaksiapan dari individu setelah memasuki masa lansia. Apakah setelah dia pensiun, karena tadi juga
sampaikan bahwa usia produktif masih sampai umur Pak Kadis sampaikan tadi usia produktif kan sampai 65, 15 sampai 65. Jadi ada yang mungkin masih merasa kuat tapi sudah harus memasuki dia beraktivitas tidak seperti biasa, sehingga setiap individu harus mempersiapkan, sehingga BKKB punya program-program di mana kami harapkan saya sampaikan tadi ada bimbingan lansia, kepada keluarga, bagaimana pembinaan kepada lansia, ada sekolah lansia di mana ada 7 dimensi yang tentunya kita berikan kepada lansia agar mereka memahami dimensi spiritualnya, apa yang harus dilakukan, begitu juga dimensi fisik. Jadi kalau di spiritual bagaimana dia memahami keagamaan, dia meditasi, kesenian, dia bisa berinteraksi, begitu juga dimensi fisik, menekankan pentingnya menjaga kesehatan, dimensi emosional, upaya memberikan kebahagiaan, begitu dimensi intelektual, upaya untuk mencegah penurunan fungsi kognitif, ada dimensi vokasional, upaya untuk agar lansia tetap berkarya seperti mungkin topik kita hari ini, dirinya maupun segi ekonomi dan sosial, dimensi lingkungan dan dimensi sosial kemasyarakatan. Ini program-program yang kita tawarkan dan kita siapkan untuk bagaimana itu lansia bisa berperan, karena diharapkan lansia ini bisa menjadi motivator bagi keluarga yang mempunyai lansia, ya. Jadi memberikan pemahaman kepada keluarga atau lansia tersebut menjadi motivator agar tetap hidup sehat dan kuat sepanjang siklus hidup. Ini yang program-program kita Ibu Martina agar nanti betul-betul keluarga dan lansia itu mengetahui, dan lansia itu juga tahu apa yang dia harus lakukan di masa dia menjadi lansia. Mungkin begitu Ibu. Baik. Ya, ditahan dulu Pak Teni, kami juga memberikan kesempatan bagi Anda pendengar yang ada di daerah Buol, Toli-Toli, dan Parigi Motong yang ingin bergabung bersama kami di studio dan juga via Zoom. Ada bapak-bapak yang berkompeten yang juga akan memberikan solusi bagi Anda juga yang mungkin yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, kurang lebih saat ini pukul 9:29 kami buka layanan interaktif di 0853 4383 1230 atau di nomor WhatsApp kami di 0821 9483 0965, dan bagi Anda juga yang saat ini tengah menyaksikan live streaming kami di Facebook maupun di YouTube dan RRI Digital, dan kami juga menyampaikan selamat beraktivitas bagi Anda. Ya, selanjutnya saya ke Pak Yustianto Bantilan selaku Kepala DP 2KB Toli-Toli. Nah, terkait dengan terkadang nih Pak, kalau fenomena dikatakan lansia, tentu para bapak ibu lansia ini ada juga ya anak-anaknya. Nah, terkadang kan fenomenanya kalau bapak-bapak lansia anak-anaknya sudah menikah, ada cucu, kadang orang tuanya itu ya sudah ya disisihkan dulu begitu. Nah, kadang mohon maaf dititip di panti jompo. Nah, sebenarnya ini bagaimana Pak? Nah, di satu sisi tentunya kan kalau lansia ini kan harus diberdayakan ya, artinya keluarga juga seperti dikatakan Pak Dr. Rahman Alatas, di situ harus dibina mentalnya juga supaya tidak terpuruk nih di masa usia senja. Nah, bagaimana dari DP2KB Toli-Toli ini Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Merangkum dari para narasumber tadi yang Pak Kadis Kesehatan, kemudian Pak Dr. Rahman Alatas sebagai Ketua Komunitas Jalan Kaki, begitu juga dengan Bapak Teni Soriton sebagai Kepala Perwakilan Kemenduk Bangda Provinsi Sulawesi Tengah. Memang dalam hal ini kunci menjaga produktivitas di usia senja itu pertama adalah bagaimana dulu kesehatan fisiknya. Fisik ini yang harus betul-betul kita jaga, karena memang apa yang dikatakan tadi beda di antara usia yang produktif maupun usia yang sudah memasuki lansia. Nah, dalam kesehatan fisik ini terutama pola makan yang seimbang, kemudian olahraga yang teratur, sehingga seperti yang Pak Dr. Rahman katakan, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Karena Pak Kadis Kesehatan tadi mengatakan karena apalah kalau produktivitas kita masih tinggi, beda memang dengan produktivitas kita kalau sudah masuk di usia lansia. Terutama kedua juga adalah bagaimana kesehatan mental dan emosional. Ini beda karena
harus dalam lansia itu kita aktif secara kognitif bagaimana, terus bersosialisasi, jangan kita mengisolasi diri. Nah, ini yang bahaya. Biasanya setelah di umur kita masuk ke lansia itu kita kayak kita tidak dipakai atau kita ini mungkin sudah tidak bisa lagi produktif. Itu tidak bisa. Dia harus terus bersosialisasi agar pikiran kesehatan mental itu secara emosional tidak menjadi akan selalu bukan makin turun tapi makin terjaga di usia yang dalam usia senja, dan terus melakukan kegiatan yang menyenangkan, tentunya seperti yang dikatakan tadi, berolahraga yang rutin, jalan kaki, kemudian membina keterampilan seperti mungkin mencari melatih seperti di sekolah lansia itu keterampilan memasak agar bisa menjadi bahan yang untuk bisa dijual ke masyarakat. Dan ketiga yang paling utama juga adalah dukungan sosial dan lingkungan. Ini penting. Jangan juga kita dari pihak keluarga tidak mendukung. Jangan nanti dia ini sudah masuk lansia, keluarga bilang enggak boleh beraktivitas itu. Ini juga akan mengganggu. Sehingga dan yang terutama adalah bukan cuma dari sisi keluarga, masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga menciptakan tentunya lingkungan yang sehat terutama di umur produktivitas usia lansia ini atau usia senja ini. Iya, tadi juga yang menarik bahwa ada program Bapak di Desa Kamalu ya Pak, itu sekolah lansia. Nah ini kan dari 103 desa ya kami di Toli-Toli ini Pak, mengapa memilih Desa Kamalu Pak? Kebetulan kemarin yang kami anggap cocok dengan program ini yang mengajukan duluan itu kebetulan Desa Kamalu. Sehingga kebetulan support terutama apa yang dikatakan Pak Kadis Kesehatan ini bukan cuma DP2KB yang bisa mensukseskan, tetapi seluruh termasuk perwakilan Kemikbangda Provinsi Sulawesi Tengah melalui para penyuluh, kemudian dari tingkat para tenaga kesehatan di desa, dan kami representatifkan Desa Kamalu ini kemarin yang banyak termasuk usia lansia. Tetapi dalam hal itu banyak lansia yang produktif sehingga jadi kita sudah latih 1 tahun sehingga bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka dalam 1 tahun itu melalui berbagai macam keterampilan yang tentunya diajarkan oleh para pengajar yang berkompeten dalam hal ini agar menawarkan materi kesehatan, teknologi, keterampilan hidup, seni, hukum. Nah ini yang membuat diskusi olahraga maupun konseling agar mereka usia-usia lansia ini tidak merasa terisolasi. Karena yang paling berbahaya sekarang di masa tua itu mereka menganggap mungkin saya ini sudah tidak bisa produktif lagi sehingga kadang rentan dalam kesehatan mental untuk berpikirnya menurun. Nah sehingga dengan sekolah kayak lansia seperti ini yang membuat ini mereka, dan hebatnya yang tertua kemarin di wisuda itu umur 73 tahun. Luar biasa Pak ya. Oke, ya baik Bapak-bapak narasumber. Ya sebelum kita iklan, sebelum kita jeda kita sapa dulu, kita terima penelpon. Halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Rusli. Waalaikumsalam. Iya Pak Rusli, ya silakan. Ini pendengar kita juga yang aktif. Silakan Pak, apa yang ingin menjadi pertanyaan Pak? Silakan. Ya, singkat saja saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kadis Kesehatan tadi ya. Ya. Nah, tentang masalah itu umur yang 60 tahun ke atas kan salah tadi itu masih termasuk usia produktif ya. Nah, kenapa sehingga dikatakan usia produktif seperti itu Pak? Kemudian yang kedua pertanyaan saya, ini lansia ini, saya ini juga orang lapangan Pak, paling banyak melihat di pedesaan bahkan sampai ke perkotaan ini. Kayaknya belum banyak tersentuh dengan adanya pelayanan terhadap mereka yang lansia. Termasuk diri saya sendiri, sudah 61 tahun sekarang. Nah, ini kan seperti itu. Saya ini terus terang saja Pak, baik dari Dinas Kesehatan maupun manapun juga, ini memang kalau seperti di rumah-rumah sakit yang mungkin ada BPJS yang ditangani oleh pemerintah dan lain sebagainya. Tapi untuk penyentuhan masalah yang lain itu, saya ini orang lalu saya lihat
banyak sekali lansia kasihan yang berkeliaran ini tidak pernah tersentuh oleh adanya kita sekarang ini. Apalagi ini kan program dari Gibran dari Prabowo Gibran sekarang ini ada lansia itu. Ya, ini barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, izin Pak, silakan Pak Kepala Dinas Kesehatan Toli-Toli untuk ditanggapi penelpon kita. Dan tentunya ini ada juga program program dari pusat itu cek kesehatan gratis juga ya Pak. Mungkin bisa ini juga disampaikan. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, usia lansia itu, usia produktif itu 15 sampai 65 tahun itu berdasarkan data BPJS. Jadi mereka membuat range seperti itu bahwa umur produktif untuk Indonesia itu adalah sampai 65 tahun. Yeah. Nah, kemudian program-program dari kesehatan khususnya dari Dinas Kesehatan itu salah satu adalah kita punya posyandu. Posyandu itu sebenarnya bukan untuk balita saja, tapi posyandu itu juga ada posyandu lansia. Jadi kalau Pak siapa tadi ingin mendapatkan pengetahuan tentang lansia apa yang harus dilakukan ya silakan ke posyandu dan silakan ke puskesmas Pak. Puskesmas itu pelayanan kami dari 10 puskesmas semua gratis. Jadi tidak ada pembebanan biaya. Silakan. Malahan pada saat sekarang ini untuk memotivasi masyarakat itu pemerintah membuat cek kesehatan gratis, CKG yang berulang tahun. Artinya kita meminta kepada masyarakat termasuk lansia di dalamnya itu minimal setahun sekali mereka memeriksakan kesehatannya. Agar kenapa kita lebih preventif, lebih mencegah jangan sampai sudah kronis nantinya baru kita bisa. Dan di puskesmas itu di klaster 3 itu adalah termasuk pelayanan usia dewasa dan lanjut usia. Dan di situ ada geriatri, artinya bagaimana sebenarnya dokter bisa tangani secara geriatri, artinya bagaimana penanganan lansia, apa-apa saja yang terutama diderita, termasuk psikomotriknya, gerakan dan sebagainya, kemudian daya ingatnya, itu bisa mendapatkan pengetahuan, termasuk juga mungkin ya kalau memang perlu kuratifnya pengobatannya ya itu bisa di puskesmas di situ. Kalau tidak bisa ditangani di tingkat puskesmas, diingatkan dirujuk ke tingkat rumah sakit. Nah, memang kunjungan ke puskesmas ini kita memang masih rendah. Dan inilah kesadaran dari masyarakat. Silakan ke puskesmas di fasilitas kesehatan yang terdekat seperti itu. Iya, artinya para bapak ibu orang tua kita yang sudah lansia ini bisa memberdayakan yang memanfaatkan fasilitas kesehatan Pak ya, karena di sana juga ada promosi kesehatan dan tentunya di sana juga para perawat sangat welcome juga Pak ya, memberikan edukasi bagi masyarakat. Penting gratis. Iya, dicatat ya para pendengar khususnya Bapak Ibu lansia ya, jadi tidak dipungut biaya kalau ada yang ingin mengecek mungkin tensi seperti itu ya Pak. Iya betul. Iya baik, ya baik pendengar dan juga pemirsa dan Bapak Ibu narasumber, Bapak-Bapak narasumber kurang lebih pukul 9:40 kita jeda dulu, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Halo. Baik Bu. Iya nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo Bu. Nanti lagi ya Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa Dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi. Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
Bu, Iya, Le. Ada apa? Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung. Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja. Halo, Bu? Halo? Halo, Bu? Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka. Suarakan aspirasi Anda di berbagai pelayanan yang ada di berbagai sektor. Pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan keamanan. Ikuti acaranya program Halo RRI pukul 10 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin dan Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Lintas Pagi RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong, masih dengan topik produktif di usia senja. Tentunya 1 Oktober kemarin diperingati Hari Lansia Internasional, kami menyampaikan tentunya selamat Hari Internasional bagi orang tua untuk di seluruh Indonesia, khususnya di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Ya, kita terima penelpon di nomor WhatsApp. Halo, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana? Ya, ya sambil diperbaiki komunikasi bersama penelpon, saya ke Pak Teni. Halo Pak, masih bersama kami Pak? Ya, ya Pak Teni selaku Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah. Oh ya, mohon izin Pak, kita sapa dulu penelpon. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Halo? Dengan Zainuddin di Kabupaten Buol. Oh iya, Pak Zainuddin, silakan. Iya, kalau kita lihat tema hari ini tentang lansia produk. Iya. Ini jaringan internet lagi down ya Pak, bisa diperbaiki kembali Pak. Ya, saya kembali ke Pak Teni selaku Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah Pak. Nah tadi juga yang disampaikan Pak Kepala Dinas Kesehatan Toli-Toli bahwa juga yang menjadi tantangan besar yaitu di mana para lansia kita itu mengalami penyakit tidak menular. Bahkan juga ini juga salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya aktivitas fisik Pak. Nah tentunya kalau dari BKKBN sendiri Pak untuk melakukan monitoring atau mengevaluasi di beberapa kabupaten kota seperti apakah Pak pemantauan dari BKKBN Sulawesi Tengah Pak untuk kondisi lansia kita yang ada di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah Pak? Ya, Bu Martina, jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya. Memang masalah kita ya di lansia itu banyak penyakit yang tentunya penyakit yang rangsangan atau perlu kegiatan yang bisa merangsang agar tentunya para lansia itu atau orang tua kita itu bisa beraktivitas ya. Dan BKKBN memang punya program, sehingga BKKBN ada program keluarga lansia ya, di mana diharapkan program ini bisa memfasilitasi para lansia untuk bisa berkomunikasi, tentunya berkomunikasi sosialisasi di
bina keluarga lansia ini. Dan betul Pak Dokter sampaikan tadi, Pak Kadis Kesehatan sampaikan tadi, bahwa kita harus berkolaborasi di setiap program, termasuk di program kami Bina Keluarga Lansia, dan ada juga posyandu lansia yang dipraksai oleh Dinas Kesehatan. Kami berharap tentunya Pak Nasir ya, Bapak Ibu sekalian, yang tentunya Pak Rahmat yang punya komunitas, untuk bersama-sama, marilah kita bersama-sama untuk memfasilitasi, menjadi motivator kepada keluarga Pak Bu ini. Sasaran kita Ibu Martina ini bukan hanya sebagai lansia, karena yang jadi sasaran inti juga kita adalah keluarga yang punya lansia, sehingga dibentuklah Bina Keluarga Lansia, di mana diharapkan keluarga-keluarga yang mempunyai lansia itu memahami betul apa-apa yang harus dia lakukan, pola Kadis P2KB juga sampaikan tadi, supaya keluarga tahu juga kira-kira pola asupan apa yang diketahui oleh lansia, sehingga betul-betul keluarga dan lansia itu betul-betul terfasilitasi. Karena ke depan Dina ya, kita sudah lihat ya, banyak sekali kejadian keluarga-keluarga yang tidak memahami, sehingga banyak lansia yang tidak terfasilitasi, dipinggirkan ya, sehingga ada Bina Keluarga Lansia untuk memfasilitasi keluarga bagaimana menjadi keluarga yang baik dan menjadi keluarga yang ramah lansia. Baik, ditahan dulu Pak Teni, kita terima penelpon kembali. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya. Selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Dengan Sarce atau Clara? Ibu Tati. Ibu Sarce. C. Oh ya, Ibu Sarce silakan Bu, singkat, kita sudah ada di penghujung closing statement, silakan. Ya, yang saya mau tanyakan tadi, saya dengar-dengar ada sekolah lansia. Mohon dikecilkan monitornya Bu. Iya. Dan saya ingin mengikuti, saya bisa dapat memahami lansia bagaimana, dan juga pos-pos pelayan lansia sudah menggratiskan lansia untuk. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu Sarce. Itu lansia. Iya, kami sudah dapat memahami Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Sarce. Ya, saya ke Pak. Ya, baik, selamat pagi. Ya, langsung Pak Kepala DP2KB Pak Yustiato Bantilan. Ya, tadi saya agak kurang karena agak putus ya. Tadi disampaikan Ibu Sarce tadi katanya mendengar sekolah lansia. Nah, seperti apakah bagaimana bisa mengakses sekolah lansia ini, Pak? Jadi memang dalam produk Kemendikbangda melalui Provinsi Sulawesi Tengah, kita ini bekerja sama dengan P2KB Kabupaten Toli-Toli. Memang ada Bina Keluarga Lansia termasuk sekolah lansia, dan ini memang untuk sekolah lansia kita belum semua desa yang kita Tentunya kami memiliki kriteria-kriteria desa mana yang akan kita jadikan sekolah lansia, terutama pertama tidak semua dalam satu tempat bisa kita kumpul semua. Nah, kebetulan kemarin saja bahwa ini program 1 tahun lalu sudah pernah diresmikan. Dan ini tidak juga membuat kita dalam Bina Keluarga Lansia ataupun sekolah lansia ini bisa kita nanti hubungi terutama di 10 balai yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Jadi Kemendikbangda untuk atau BKKBN ini sebelumnya mempunyai 10 balai yang ada di Kabupaten Toli-Toli per kecamatan, dan itu kita semua ada penyuluhnya mengenai itu. Sehingga program-program yang tentunya untuk sekolah lansia memberikan edukasi kesehatan fisik, mental, bagaimana pola masakan yang sehat, agar bagaimana ini lansia tetap aktif, mandiri, dan bahagia dalam pemberdayaan dan aktivitas sosialnya, tentunya akan lebih diterapkan di balai-balai. Nah, ini cuma menjadi satu kemarin momen untuk kita anukan di hari lansia kemarin di satu, sehingga lansia ini apa yang menjadi harapan kebahagiaan, kedamaian serta penghargaan itu bisa ada untuk kebijakan mereka memotivasi di masa tua agar
passion dan rasa bersyukur entah berkeadaan ini bisa diterima, terutama apalagi kita ketahui sekarang lansia nanti mereka tidak seperti umur-umur produktif lagi yang lainnya. Iya. Ya. Baik. Iya, saya ke Pak Muhammad Nasir Deng Marmus selaku Kepala Dinas Kesehatan Toli-Toli. Ya, terkait data untuk jumlah lansia kita Pak di Toli-Toli ini ada berapakah Pak untuk di 10 kecamatan ini? Jadi kalau data kita sebenarnya data statistik tadi yang saya sampaikan bahwa lansia itu sekitar 10-12% daripada jumlah penduduk. Jadi kalau kita Toli-Toli ini ya sudah dikeluarkan oleh BPS ya. Kalau kita Toli-Toli sekitar 250.000, kalau 10% berarti ada 2.500 atau hampir 3.000 lah yang lansia di atas 64 tahun. Tapi bukan di usia produktif ya. Kalau usia produktif ini dia berkisar sampai 70%. Iya. Ya, Baik. tapi dia masuk usia produktif itu 15 sampai 65 tahun. Di atas 65 tahun ini ya sekitar 11-12%. Jadi seperti itu. Ini cukup banyak juga ya para Bapak Ibu lansia kita. Ya, saya kembali ke Pak Dr. Rahman Alatas. Ya, Pak Dr. Rahman Alatas, izin Pak. Ya, mohon dibuka mikrofonnya. Ya, Pak. Sudah. Iya. Tadi disampaikan bahwa tadi Pak Kadis katakan Pak Nasir bahwa tantangan juga ya bahwa kurangnya minat para lansia ini untuk berkunjung ke posyandu. Padahal ini juga momentum supaya kesehatan para lansia ini juga terus dipantau Pak ya, supaya diketahui apa yang harus dicegah, apa yang harus diterapkan pola hidup sehat. Nah sebenarnya kalau dari komunitas pejalan kaki nih Pak, nah bagaimana Bapak selaku pembina Pak mengajak para bapak-bapak lansia dan juga para ibu-ibu untuk terus menerapkan pola hidup sehat Pak? Silakan. Iya, jadi memang lansia ini kan berkunjung ke puskesmas dan lain nanti dia sakit atau kurang sehat. Kalau dia sehat biasa dia tidak ke puskesmas. Mungkin perlu edukasi kepada mereka ini untuk jangan nanti sakit dan lain-lain silahkan bisa seperti itu. Yeah. Kemudian kalau dari kami di komunitas rata-rata itu juga seperti itu. Nanti ada yang kurang-kurang sehat baru ke rumah sakit, ke puskesmas. Memang perlu banyak edukasi untuk misalnya pencegahan dan lain-lain. Yeah. Cuma memang kalau orang ke rumah sakit, apakah memang bisa semacam konseling juga, misalnya untuk mereka lansia ini. Kemudian yang berikut, kalau saya lihat di desa-desa ini lansia masih kebanyakan itu masih bertani, berkebun. Rata-rata lansia itu di pedesaan itu aktif, kecuali mereka tidak sehat, kecuali mereka sakit. Rata-rata mereka itu masih aktif. Kalau menurut penglihatan saya, ini bukan penelitian, saya lihat sepintas, orang tua itu masih bekerja di kebunnya, pertaniannya, di pertaniannya, dan lain-lain. Bahkan ada istilah Pak ya, kalau tidak kerja sakit-sakit badan. Nah, kemudian yang berikut juga, kalau di perkotaan sebenarnya dukungan keluarga itu karena biasa anak-anak sudah berhasil, biasa dia larang orang tuanya sudah untuk kerja dan lain-lain di rumah saja. Padahal ini sebenarnya menyiksa. Ini termasuk saya Pak. Mereka. Iya. Rata-rata seperti itu. Masih ingin beraktivitas, tapi anak saya katakan tidak usah, cukup di rumah. Padahal itu sebenarnya baik, Pak, justru ya? makin menurunkan mental mereka. Oke, baik. Ya. Baik. Kemudian yang sebisa, saya ada saran. Ya. Bisa. Iya Pak, silakan. Jadi saran saya begini, contohlah di Australia misalnya, itu ada namanya senior card. Orang-orang tua itu ada kartu senior, itu kalau dia mau naik transportasi itu bisa dipotong sampai 50%. Mungkin di Indonesia itu bisa dicontoh, lansia itu diberi privilege seperti itu. Naik transportasi umum ada potongan 50%. Nah, itulah lebih bagus dibandingkan membuka sekolah lansia. Karena waktunya kita ini bukan lagi untuk sekolah, bukan untuk sekolah lagi kita. Kita sudah ingin mengimplementasikan
Iya. Kan kita punya keterampilan, pengalaman dan lain-lain. Iya. Seperti Ya, itu. mohon izin Pak ya. Kasih. Baik pendengar dan juga Bapak-bapak narasumber, kurang lebih pukul 9:57 saya minta closing statementnya singkat dari Bapak-bapak narasumber karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, saya minta closing statement dari Pak Teni Calveni Soriton selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Pak. Jadi makasih Bu Martina. Jadi Bapak Ibu yang pendengar RRI Toli-Toli, saya sebagai Kepala Perwakilan tentunya mengucapkan terima kasih karena serta mitra dan tentunya organisasi masyarakat yang sudah terlibat dalam program bagaimana lansia ini diberdayakan. Dan ya, saya berharap marilah kita menjadi motivator bagi keluarga yang mempunyai lansia, kita yang belum lansia tentunya diharapkan kita berperan agar nanti lansia kita tetap hidup sehat dan kuat, dan tentunya bagaimana para lansia tidak menjadi boleh kata termarginalkan, tapi kita menjadi pengayom pelindung bagi lansia, karena lansia bukan menjadi beban. Tentunya kita berharap lansia ini menjadi motivator, menjadi bahan bagi kita untuk menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana berpola hidup yang sehat, karena mencapai usia lansia adalah suatu keberkahan bagi kita, dan kita yang belum lansia hendak menjadi pengayom atau menjadi pelindung bagi lansia ke depan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bapak Teni sudah meluangkan waktu memberikan edukasi bagi masyarakat. Tentunya salam sehat dan selamat beraktivitas kembali Pak. Saya ke Pak Yustianto Bantilan, apa yang ingin disampaikan Pak bagi masyarakat Toli-Toli khususnya para lansia? Ya, memang kalau lansia disuruh bersekolah memang tidak cocok lagi. Tetapi lansia di sini dalam sekolah, bagaimana mewujudkan lansia itu yang sehat, bahagia, mandiri, produktif dan meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan ruang silaturahmi bersama-sama dan mengaktualisasi diri serta mengurangi kesepian dan isolasi sosial, karena pasti akan ada beda antara yang produktif maupun lansia. Dan semoga dengan harapan ini kesehatan, kebahagiaan dan kedamaian serta penghargaan pengalaman bisa mengejar passion dan bersyukur atas berkah yang bisa diterima. Mungkin cuma itu. Iya. Baik, terima kasih Bapak Yustianto Bantilan yang sudah berkenan hadir di studio. Salam sukses dan sehat selalu Pak. Ya, selanjutnya Bapak Muhammad Nasir Daeng Marumu selaku Kepala Dinas Kesehatan Toli-Toli. Ya, terima kasih. Bagi saya sebagai close statement bahwa lansia itu adalah bagian dari human capital. Jadi modal dalam pembangunan sebagai sumber daya manusia. Karena mereka ini masih dalam usia produktif. Olehnya itu dalam pembangunan kesehatan yang mana bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang ini bisa terwujud. Dan terwujud itu artinya secara produktif lansia ini secara sosial maupun ekonomi itu masih bisa menyumbang produktivitasnya terhadap daerah maupun negara. Ya, baik, terima kasih Bapak Kadis sudah hadir Pak memberikan edukasi bagi masyarakat. Selanjutnya ya Pak Dokter Pak, mohon singkat Pak, silakan. Jadi mungkin lansia itu bisa tetap produktif ketika tubuhnya sehat. Olehnya itu supaya sehat, mari berolahraga, kemudian makan teratur. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Pak Kadis Kesehatan, Pak Kadis P2KB, kemudian Pak Sariton, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Baik, kolaborasi yang sangat baik mulai dari terima kasih kami mengucapkan seluruh bapak-bapak narasumber yang sudah memberikan pengertian dan juga edukasi bagi masyarakat, dan pendengar dan juga pemirsa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina Musadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian telah kita ikuti program Kita Indonesia. Merawat semangat kebangsaan, perkuat karakter bangsa, serta menjadikan kekuatan pemersatu bangsa. Kita Indonesia.